Hai semuanya. Menikmati proses kreatif tanpa terbebani oleh hasil akhir, ini adalah sebuah seni yang sering kita lupakan. Di era serba cepat ini, kita terbiasa mengukur kesuksesan dari output yang terlihat, dari produk jadi, dari pengakuan yang kita terima. Kita selalu memikirkan apa yang akan orang lain katakan. Apakah karya kita cukup bagus? Apakah akan laku di pasaran? Atau apakah kita akan mendapatkan pujian yang kita harapkan? Pikiran-pikiran ini tanpa kita sadari menciptakan sebuah penjara mental yang merenggut kebahagiaan dari kegiatan kreatif itu sendiri. Padahal, esensi dari sebuah karya bukan hanya terletak pada wujud akhirnya, melainkan pada perjalanan yang ditempuh untuk mencapainya. Coba kita renungkan sejenak. Sebelum sebuah lukisan terpajang di galeri, ia hanyalah kanvas kosong. Sebelum sebuah novel dicetak ribuan eksemplar, ia hanyalah lembaran-lembaran kertas yang penuh coretan, revisi, dan kadang air mata. Sebelum sebuah lagu diputar di radio, ia hanyalah melodi dan lirik yang berbisik di malam sunyi. Semua hal ini berawal dari sebuah niat, sebuah ide yang bergelora, sebuah dorongan untuk menciptakan. Proses itulah yang seharusnya menjadi fokus utama. Melepaskan diri dari tuntutan hasil, berarti memberi izin pada diri sendiri untuk bermain. Ini tentang menumpahkan warna tanpa takut salah, menulis tanpa memikirkan tata bahasa yang perfect, atau membuat melodi hanya karena alunan itu terasa indah di telinga. Ini tentang kebebasan sejati, di mana satu-satunya tujuannya adalah pengalaman itu sendiri. Banyak dari kita yang mengasosiasikan kreativitas dengan bakat. Kita berpikir, aku nggak berbakat atau aku nggak bisa, dan akhirnya kita berhenti bahkan sebelum memulai. Padahal, kreativitas bukan soal bakat, melainkan soal keberanian untuk mencoba. Ini adalah sebuah otot yang perlu dilatih. Semakin sering kita mencoba, semakin lentur pikiran kita, dan semakin mudah bagi ide-ide untuk mengalir. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita akan cenderung menjadi perfeksionis yang melumpuhkan. Kita akan terus menunda, mengubah, dan menghapus, karena takut karya kita tidak akan sempurna. Tapi, apa itu sempurna? Sempurna adalah ilusi. Karya yang paling berharga justru seringkali adalah yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang menunjukkan jejak-jejak perjuangan, yang membawa cerita di balik pembuatannya. Melepaskan tekanan hasil juga membuka ruang untuk eksperimen. Ketika kita tidak terikat pada satu tujuan akhir yang kaku, kita bebas untuk bereksplorasi. Kita bisa mencoba teknik baru, menggabungkan media yang tidak biasa, atau menapaki jalur cerita yang tidak terduga. Kita bisa membuat kesalahan, dan yang paling penting, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Seringkali, penemuan terbesar terjadi bukan karena rencana yang matang, melainkan karena sebuah kecelakaan yang tak terduga. Sebuah cat yang tumpah, sebuah kalimat yang salah ketik, atau sebuah akord yang tidak lazim. Justru bisa menjadi titik balik yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika kita terus-menerus memikirkan hasil, kita akan cenderung mengambil jalan yang aman, yang sudah terbukti berhasil, dan pada akhirnya kita akan kehilangan kesempatan untuk menemukan sesuatu yang benar-benar unik. Bagaimana cara kita mulai menikmati proses ini? Langkah pertama adalah mengubah mindset. Hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri, dan setiap karya memiliki nilainya sendiri. Daripada melihat karya orang lain sebagai saingan, lihatlah sebagai inspirasi. Pelajari, omati, tapi jangan jadikan sebagai standar untuk mengukur diri sendiri. Kedua, mulailah dengan niat yang sederhana. Jangan memaksakan diri untuk menciptakan karya agung dalam satu malam. Ciptakan sesuatu hanya untuk bersenang-senang. Cobalah menulis satu paragraf, menggambar satu sketsa kecil, atau memetik satu melodi di gitar. Biarkan itu menjadi sebuah momen yang intim antara kamu dan kreasi kamu, tanpa kehadiran penonton yang tidak diundang, tanpa ekspektasi yang memberatkan. Menikmati proses juga berarti memberikan diri sendiri izin untuk gagal. Gagal adalah bagian alami dari proses kreatif. Seorang seniman tidak pernah membuat mahakarya pertama kali mencoba. Seorang penulis tidak pernah menulis buku laris dari draft pertama. Mereka mencoba, mereka gagal, mereka belajar, dan mereka mencoba lagi. Kita perlu merangkul gagal sebagai bagian dari perjalanan. Anggaplah setiap kesalahan sebagai pelajaran, sebagai petunjuk arah, sebagai bahan bakar untuk terus maju. Ketika kita tidak takut gagal, kita akan lebih berani untuk mengambil resiko, untuk mencoba hal-hal baru, dan pada akhirnya untuk menemukan potensi diri yang tersembunyi.
Pada akhirnya, seni menikmati proses kreatif tanpa tekanan hasil adalah sebuah perjalanan spiritual. Ini adalah tentang menemukan kembali kegembiraan murni dari menciptakan sebuah kegembiraan yang sering kita rasakan saat masih anak-anak. Saat itu, kita menggambar di dinding, membuat kastil pasir, atau menyanyikan lagu yang kita buat sendiri tanpa pernah memikirkan apakah itu cukup baik. Yang terpenting adalah pengalaman itu sendiri. Sensasi tangan yang kotor oleh cat, suara ombak yang menempas hasir, atau getaran suara kita sendiri saat bernyanyi. Itulah esensi dari kebahagiaan kreatif yang sejati. Mari kita coba kembali ke sana, ke tempat di mana kita bisa bermain, bereksperimen, dan gagal dengan gembira. Karena disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi.